pengertian dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Sejarah perkembangan komunikasi informasi antara teknologi komunikasi dan informasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengertian teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sedangkan teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan input, proses, dan output dalam sebuah pemrosesan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dimulai tahun 1875 ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Telepon ini kemudian dihubungkan dalam jaringan kabel yang menghubungkan antar daerah. Jaringan kabel telepon merupakan infrastruktur pertama yang dibangun manusia untuk kepentingan komunikasi global. Tahun 1895, teknologi komunikasi semakin bertambah dengan ditemukannya radio oleh Guglielmo Marconi. Pemanfaatan radio menggunakan signal analog pada mulanya sering digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram menggunakan kode Morse antara kapal yang berlayar dengan pihak stasiun operator di daratan. Pada masa Perang Dunia, telepon dan radio menjadi sarana untuk menggerakkan massa atau pasukan, menyampaikan komando lapangan, pesan diplomatik, alat pendeteksi sekaligus memata-matai. Tahun 1940, berkembang transmisi audiovisual tanpa kabel dalam bentuk siaran televisi. Penciptaan televisi diawali oleh Paul Gottlieb Nipkow tahun 1884, Boris Rosing tahun 1907, John Logie Baird tahun 1920, Kalman Tihanye tahun 1926, dan pada tahun 1927 berturut-turut televisi disempurnakan kembali oleh Leon T. Rimin, Herbert E. Ives, dan Philo Farnsworth. Tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menciptakan komputer pertama yang dinamakan Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Untuk kepentingan militer, Amerika Serikat mengembangkan komputer terinspirasi dari Charles Babbage yang pada tahun 1882 menemukan mesin hitung yang kemudian menjadi cikal bakal komputer. Perjalanan teknologi dan komunikasi semakin menjadi dengan ditemukannya interconnection networking atau internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. Melalui internet, komunikasi dengan jarak yang tidak terhingga dapat dilakukan melalui saluran telepon. Kini, akses internet semakin populer. Tidak hanya sebatas alat untuk berkomunikasi, melainkan sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern. Perkembangan teknologi dan informasi senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa, melibatkan uji coba dan penyempurnaan dari beberapa pihak, serta memiliki manfaat dan pengaruh luas. Pada abad 20 ini, penggabungan istilah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi relevan
Seiring berpadunya teknologi komputer dengan teknologi informasi. Jenis-jenis komunikasi dan informasi. 1. Kentongan. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenal sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi massa sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Salah satu isyarat nada kentongan yang paling populer adalah ketika Anda mendengar ketukan tempo pelan, berarti menandakan kondisi aman. Sementara jika terdengar suara kentongan dengan tempo cepat, maka menjadi pertanda bahaya akan datang. 2. Teropong kaleng. Selanjutnya adalah teropong kaleng. Meski identik dengan mainan anak-anak, tetapi teropong kaleng juga bisa digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Cara kerja teropong kaleng juga sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. Syarat utama agar teropong kaleng ini bisa bekerja adalah dengan menegangkan tali agar tidak sampai kendur atau longgar. 3. Lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Sama seperti kentongan, lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang bisa membuat para pendengarnya paham akan suatu kejadian dan apa saja yang harus dilakukan. Dahulu kala, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal bahaya. 4. Asap. Asap biasanya menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selain itu, di era nenek moyang, kepulan asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. 5. Daun lontar. Orang zaman dulu memang sudah menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi yang tepat. Alat komunikasi surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Pajajaran, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Daun lontar inilah yang dipakai untuk bahan kerajinan serta naskah. Pada zaman itu, daun lontar menjadi sangat lazim digunakan. 6. Burung merpati. Merpati adalah hewan cerdas yang mampu mengenali arah. Dengan latihan khusus, merpati bisa menjadi hewan penyampai pesan dari satu ke tempat lain. Apalagi kecepatan terbang merpati juga cukup tinggi. Biasanya pesan digulung kemudian diletakkan pada tempat yang khusus yang ada pada kaki burung merpati. Burung merpati akan terbang sesuai dengan arah yang sudah diajarkan. Namun tidak selamanya arah terbang merpati akurat. 7. Beduk. Beduk adalah sebuah alat komunikasi tradisional dengan tabung kayu dan juga kulit kambing.
Kulit kambing dipakai sebagai permukaan yang dipukul dengan menggunakan tongkat kayu tumpul. Beduk tidak hanya dipakai di Indonesia, di Jepang misalnya. Alat tradisional semacam beduk juga ada dan dinamai wakaido. Di Indonesia, beduk sebagai alat panggilan untuk sholat sebelum azan berkumandang. Kulit kambing digunakan karena selain tahan lama, kulit kambing juga kuat dan tidak mudah sobek meskipun dipukul setiap hari. 8. Gamelan. Gamelan memang lebih dikenal sebagai alat musik, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai alat komunikasi. Pasalnya, suara gamelan juga menjadi penanda bagi perubahan gerak-gerak pada tarian. Jadi, gerakan pada tarian mengikuti suara ketukan gamelan. Ini akan menciptakan sebuah harmoni pada pertunjukan seni tari. 9. Telepon kabel. Di awal perkembangan teknologi, telepon kabel menjadi alat komunikasi modern yang banyak diminati. Sesuai namanya, telepon kabel menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antar satu pengguna dengan pengguna lain. Hal inilah yang membuat penyebaran jaringan telepon mudah menyebar di wilayah-wilayah pedesaan karena biaya infrastruktur bisa ditekan. Sayangnya, umum telepon kabel tidak terlalu panjang. Seiring waktu berjalan, masyarakat sudah mulai beralih menggunakan penemuan baru yang lebih modern, yakni ponsel atau telepon genggam. 10. Smartphone. Seiring berkembangnya zaman, telepon yang dulunya menggunakan kabel kini sudah bersifat wireless atau nirkabel. Saat ini, telepon genggam atau ponsel menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh tower, transmisi, dan satelit komunikasi. Alhasil, perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengakomodir berbagai kebutuhan, mulai dari bermain, belajar, komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan. 11. Email. Email pada dasarnya mengambil konsep surat, yakni pesan berupa tulisan. Hanya saja email dikirim bukan oleh pos, melainkan oleh penyedia layanan internet tertentu seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Email kini bisa dengan mudah dikirim melalui ponsel pintar dalam waktu yang relatif cepat. 12. Faksimile. Macam-macam alat komunikasi modern yang selanjutnya adalah faksimile. Faksimile adalah alat komunikasi tertulis yang bisa digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan untuk pekerja kantor yang sehari-hari membutuhkan pengiriman dokumen antar departemen. 13. Koran. Koran memang tidak menggunakan sinyal ataupun menggunakan listrik, tetapi media yang satu ini bisa dikategorikan sebagai alat komunikasi modern. Pasalnya, koran merupakan sebuah kumpulan berita yang masih dibaca hingga kini. Harus diakui bahwa koran kertas kini sudah mulai berkurang akibat semakin masifnya pemberitaan di media daring yang paperless.
14. Telegraf. Telegraf adalah mesin pencetak sandi-sandi tertentu dalam sebuah kertas yang dinamakan telegram. Pesan yang tertera pada telegram berupa kalimat pendek. Telegram sering dipakai pada zaman penjajahan dan sebelum ditemukannya telepon. Telegram bisa memudahkan pengiriman pesan untuk hal-hal penting seperti kabar kematian dan sebagainya. Kini, karena semakin banyak alat komunikasi yang canggih dalam genggaman, maka telegraf hanya tinggal kenangan saja. 15. Intercom. Intercom bisa menghubungkan suatu ruangan dengan ruangan lain di dalam sebuah area. Anda hanya perlu menekan tombol tertentu pada intercom, kemudian bersuara. Suara itu akan sampai pada intercom lain yang terhubung dengan Anda dan sambungannya telah ditekan sebelumnya. Intercom masih digunakan sampai saat ini. Biasanya intercom dipakai di rumah sakit, kantor, atau di tempat lain yang memang memerlukan hubungan antar satu divisi dan divisi lainnya dengan cepat. Itulah tadi jenis-jenis alat komunikasi tradisional dan modern yang telah mengalami perkembangan cukup pesat. Dengan adanya teknologi komunikasi menjadi memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi masih ada loh. Mau tahu? Oke, saya akan membahasnya satu persatu. 1. Radio internet. Radio internet merupakan layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Radio internet diawali oleh Charles Malamud yang pada tahun 1993 meluncurkan Internet Talk Radio yang berisikan wawancara terhadap para pakar komputer. Layanan radio internet dapat diakses dari belahan dunia manapun dan bersifat global. Yang kedua, televisi teknologi tinggi. Televisi teknologi tinggi merupakan perkembangan televisi dengan fitur dan fungsi yang lebih modern. Layar yang digunakan tipis berbentuk LCD atau LED dengan kualitas HD atau Full HD. Televisi modern dilengkapi dengan fasilitas internet, penggunaan kabel USB, dan koneksi dengan komputer. Pengembangan televisi teknologi tinggi juga mempertimbangkan pemakaian daya listrik yang rendah agar hemat energi. Yang ketiga, laptop atau komputer jinjing merupakan komputer portable berukuran kecil dan ringan. Laptop diciptakan oleh Adam Osborne tahun 1981. Secara umum, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer, hanya saja ukurannya diperkecil, lebih ringan, tahan panas, dan hemat daya. Penggunaan tombol yang dulu berupa keyboard kini berkembang menjadi touchscreen dan di dalamnya dilengkapi akses internet untuk keperluan browsing. Yang terakhir yaitu media sosial. Media sosial merupakan media online yang para penggunanya dapat berinteraksi secara aktif dan up-to-date melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Beberapa akses dewasa ini diminati oleh banyak orang, di antaranya YouTube, didirikan tahun 2005 oleh Stephen Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Facebook diluncurkan tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrei
Memche Kolum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Twitter didirikan tahun 2007 oleh Jack Dorsey, Evan Williams, dan Bistones. Hal menarik jika mencermati perkembangan media sosial sebagaimana disebutkan tadi adalah fakta bahwa kesuksesan dapat dibangun melalui kolaborasi yang baik antara satu individu dengan individu lainnya. Penemuan-penemuan yang dilakukan pada era modern ini bisa dikatakan lebih bersifat kolektif daripada personal. Itulah tadi jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi. Berikutnya, saya akan membahas sejarah perkembangan teknologi transportasi beserta dengan pengertiannya. Sejarah perkembangan teknologi transportasi. Zaman sudah semakin modern, sarana transportasi sudah semakin maju, mulai dari transportasi berupa objek online sampai roket menuju luar angkasa. Semuanya ada hingga sekarang. Tapi bagaimana sih sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga saat ini? Oh iya, kita kenalan dulu dengan apa yang dimaksud sebagai transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Pasca revolusi industri di Inggris, dunia transportasi berjalan begitu cepat. Transportasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilitas manusia, arus distribusi barang dan jasa, maupun keperluan perang. James Watt dikenal sebagai pengembang mesin uap setelah sebelumnya Heron pada tahun 75 Masehi lebih dulu menemukan ide mengenai mesin uap. Tahun 1801, Richard Trevithick menciptakan kereta api uap. Selain itu, tenaga uap juga digunakan pada kapal laut. Tahun 1958, Jean Lenoir menciptakan mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin pembakaran dalam. Tahun 1879, Werner von Siemens menciptakan kereta api listrik. Tahun 1885, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar. Pada tahun 1899, Ferdinand von Zeppelin menerbangkan balon udara. Tahun 1903, Overle dan Wilbur Wright menerbangkan pesawat terbang. Semua jenis transportasi, dari mulai kereta api, kapal laut, mobil, motor, balon udara, hingga pesawat terbang, masih bisa kita temui dan nikmati pada masa sekarang. Semuanya itu seiring berjalannya waktu semakin disempurnakan dari sisi teknologi dan permesinan, daya tampung, daya jelajah, serta penggunaan bahan bakar. Beberapa jenis transportasi darat yang ada di Indonesia. 1. Sepeda. Siapa sih yang tidak tahu sepeda? Moda transportasi ini merupakan alat transportasi yang paling sederhana tanpa menggunakan mesin. Hadirnya sepeda telah dikenal sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Fungsi sepeda tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi pribadi dan pengangkut barang yang berskala ringan,
Namun, sekarang ini sepeda sudah menjadi salah satu gaya hidup yang bisa menentukan strata sosial seseorang. Dengan banyaknya orang yang menggunakan sepeda, seringkali berbagai kejadian seperti ban bocor tidak dapat dihindari. Nah, untuk dapat memperbaiki sepeda dalam keadaan darurat, kamu harus memiliki keahlian tersebut. Pelajari caranya memperbaiki sepeda. Yang kedua adalah delman. Transportasi yang satu ini merupakan salah satu transportasi tradisional yang sudah ada sejak dulu. Biasanya, delman digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun, sekarang ini delman hanya ada di beberapa daerah tertentu saja. Misalnya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Magelang, dan lainnya. Sedangkan di kota lainnya, delman hanya digunakan untuk transportasi atau dijadikan kendaraan wisata. Transportasi ini tergolong ke dalam transportasi darat yang menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta. Kapasitas penumpang delman maksimal hanya sampai 4 hingga 6 orang saja. Yang ketiga yaitu becak. Transportasi yang satu ini masih eksis loh hingga sekarang di beberapa daerah di Indonesia. Becak merupakan transportasi tradisional roda 3. Cara kerja transportasi ini adalah dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu dikayu oleh sopirnya. Kemudian penumpang berada di bagian depan. Seiring dengan berkembangnya zaman, becak semakin inovatif, di mana sekarang ini becak sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan digerakkan menggunakan sepeda motor. Tak hanya di Indonesia loh, becak juga mudah ditemui di negara lain seperti India, Vietnam, dan juga Malaysia. Yang keempat ada sepeda motor. Sekarang ini sepeda motor telah menjadi moda transportasi yang paling populer di Indonesia. Jika kamu perhatikan, hampir semua orang kini memiliki sepeda motor untuk membantu semua kegiatan mereka. Mayoritas orang kini memanfaatkan sepeda motor untuk mengakomodir mobilitas mereka, sebab ukuran transportasi ini tergolong sederhana, harganya terjangkau, dan perawatannya cukup mudah. Sepeda motor menggunakan bahan bakar BBM sebagai penggerak mesin. Namun, perlu kamu pahami bahwa dalam menggunakan transportasi ini ada beberapa hal yang perlu kamu penuhi, yaitu mempunyai SIM-C, dokumen yang lengkap, dan juga keahlian berkendara guna mencegah kecelakaan. Yang kelima ada bajai. Bajai adalah transportasi umum yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya. Moda transportasi ini memiliki ciri khas yaitu beroda 3 dan memiliki bunyi yang cukup berisik. Di kota Jakarta, bajai masih diizinkan beroperasi, namun hanya di beberapa daerah saja. Yang keenam ada mobil. Mobil adalah transportasi roda 4 yang mengandalkan mesin sebagai penggeraknya. Hampir mirip seperti bajai, tetapi mobil ini mempunyai 4 roda. Kapasitas penumpangnya di dalam mobil mencapai 4 hingga 8 orang, bergantung dengan jenis serta mereknya. Selain dijadikan sebagai moda transportasi pribadi, mobil juga banyak digunakan
sebagai angkutan umum. Syarat untuk mengemudi mobil adalah memiliki SIM A. Di dalam mobil sendiri terdapat berbagai jenis mesin yang terhubung antara satu sama lain yang 7. Ada bus. Bus merupakan alat transportasi massa yang memiliki roda berjumlah 8. Transportasi ini bergerak dengan mengandalkan mesin dan berukuran cukup besar. Kapasitas maksimal dalam bus bisa mencapai hingga lebih dari 60 orang, bergantung jenis dan tipe busnya. Di Indonesia sendiri, ada beragam jenis bus yang bisa kamu temukan, mulai dari bus para wisata yang mengangkut wisatawan, bus antar kota, bus trans, dan lainnya. Kalau kamu sudah pernah naik jenis bus yang mana? Yang ke-8 ada truk. Sama seperti bus, truk juga dilengkapi dengan roda yang berjumlah 8. Hanya saja transportasi ini digunakan untuk mengangkut barang berat seperti bahan bangunan, kayu, dan barang berat lain. Untuk dapat mengendarainya, kamu perlu memiliki beberapa syarat seperti SIM B, kartu KIR, hingga izin operasi. Yang terakhir ada kereta api atau yang ke-9. Berbeda dengan alat transportasi darat lainnya, kereta api alat transportasi massa yang menggunakan mesin diesel untuk penggeraknya. Roda kereta api terbuat dari besi baja dan menempel di rel. Untuk kapasitasnya sendiri, kereta api merupakan moda transportasi darat yang mampu menampung ratusan penumpang dalam sekali jalan. Jenis kereta api dibagi menjadi 2, yaitu kereta api untuk mengangkut penumpang dan kereta api untuk mengangkut barang. Macam-macam alat transportasi laut. Yang pertama, ada kapal barang. Sesuai dengan namanya, kapal ini berfungsi sebagai moda transportasi laut pengangkut barang. Namun, barang-barang yang diangkut di kapal ini umumnya adalah barang impor atau ekspor. Barang tersebut nantinya akan dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, ada kapal penumpang. Berbeda dengan kapal barang, kapal yang satu ini merupakan moda transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Jika menelisik sejarah kapal pada zaman dahulu, alat transportasi ini digunakan sebagai pilihan utama bagi mereka yang hendak berangkat haji dan umroh. Alat transportasi ini masih digunakan hingga sekarang. Biasanya, kapal jenis ini dijadikan sebagai transportasi alternatif mereka yang ingin mudik dan harus menyeberang pulau. Untuk kapasitasnya sendiri, kapal penumpang umumnya bisa menampung hingga ratusan penumpang. Yang ketiga, ada kapal feri. Alat transportasi laut yang satu ini memiliki fungsi yang sama dengan kapal penumpang. Namun yang membedakan, kapal feri memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada kapal penumpang. Selain bisa mengangkut penumpang, kapal feri juga bisa digunakan untuk mengangkut alat-alat transportasi darat, misalnya mobil, truk, motor, dan yang lainnya. Yang keempat, ada kapal penangkap ikan. Moda transportasi ini umumnya digunakan oleh para nelayan penangkap ikan, terutama jika para nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Kapal ini dilengkapi dengan bilik khusus yang digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan
di mana bilik tersebut biasanya sudah dilengkapi dengan mesin pendingin. Fungsi mesin pendingin itu adalah untuk membuat ikan tetap segar dan fresh hingga kapal sampai di pelabuhan. Yang kelima, ada kapal tunda. Biasanya jenis kapal ini bisa kamu temukan di pelabuhan yang tergolong sempit. Fungsi dari kapal ini adalah untuk menarik kapal besar ketika ingin berlabuh maupun ingin meninggalkan pelabuhan. Meski tergolong kecil, kapal ini justru memiliki kekuatan yang cukup besar, di mana satu kapal tunda bisa menarik kapal besar. Yang keenam, ada kapal penyelamat. Alat transportasi yang satu ini bisanya digunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah di tengah lautan. Misalnya, kapal yang mengangkut banyak penumpang dan mengalami tenggelam. Kapal yang satu ini selalu siap membantu meski cuaca di laut masih buruk. Yang ketujuh, ada kapal tanker. Kapal tanker merupakan alat transportasi laut yang memiliki ukuran yang besar. Fungsi dari kapal ini adalah untuk mengangkut minyak. Dalam proses pengoperasiannya, kapal ini dikendalikan oleh sistem yang berasal dari komputer serta sistem navigasi yang berbasis satelit. Kapal yang satu ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ukuran dan kapasitasnya. Terdapat kapal tanker yang berukuran sangat besar dan mampu membawa muatan minyak sebanyak 1 juta barrel. Yang kedelapan, ada kapal perang. Kapal perang merupakan salah satu jenis kapal yang digunakan untuk kepentingan khusus, yaitu untuk berperang. Terdapat berbagai jenis kapal perang, salah satunya yaitu kapal induk. Kapal tersebut berguna untuk membawa berbagai alat tempur udara. Kapal induk memerlukan banyak kapal tunda, khususnya ketika ingin berlabuh dan juga meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut tidak terlepas dari ukurannya yang cukup besar dibandingkan kapal pada umumnya. Macam-macam alat transportasi udara. Yang pertama, ada pesawat penumpang sipil. Alat transportasi udara pertama yang akan kita bahas adalah pesawat penumpang sipil. Sesuai dengan namanya, pesawat tersebut berguna untuk mengangkut penumpang dari golongan sipil atau non-militer. Kapasitas penumpang di pesawat ini mencapai hingga 500 orang. Yang kedua, ada pesawat eksperimental. Seperti namanya, pesawat yang satu ini merupakan pesawat yang sedang melakukan uji coba penerbangan. Jenis transportasi udara tersebut memiliki bentuk serta mesin yang berbeda dengan pesawat biasanya, sebab pesawat ini hanya digunakan untuk uji coba saja. Yang ketiga, ada pesawat militer. Sesuai dengan namanya, pesawat militer umumnya digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan militer. Alat transportasi yang satu ini dibagi menjadi 3 jenis, mulai dari pesawat tempur latih, dan juga pesawat intai. Ketiga pesawat tersebut hanya digunakan saat dibutuhkan di situasi genting, yaitu saat perang atau bertempur. Yang keempat, ada pesawat angkut. Fungsi dari pesawat jenis ini adalah untuk mengangkut barang melalui udara. Pesawat ini biasanya disebut juga sebagai pesawat kargo, di mana dapat digunakan oleh golongan militer ataupun warga sipil. Khusus untuk golongan militer, pesawat ini umumnya akan digunakan untuk mengangkut kendaraan
senjata, dan juga tentara. Yang kelima, ada pesawat piston. Jenis transportasi udara yang satu ini mempunyai kapasitas penumpang hanya 3 sampai 8 orang saja. Sebab pesawat ini umumnya hanya digunakan untuk penerbangan jarak dekat. Selain itu, pesawat ini juga digunakan untuk kepentingan khusus saja. Misalnya, untuk foto udara, latihan penerbangan, atau penyemprotan udara. Yang keenam, pesawat turbofan. Pesawat ini merupakan pesawat jet yang menggunakan turbofan sebagai mesin penggeraknya. Pesawat turbofan bekerja dengan cara menghirup udara. Kemudian udara yang sudah dihirup dipadatkan oleh kompresor dan kemudian dibakar. Dari hasil pembakaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memutar turbin bertekanan tinggi. Setelah itu dikembangkan lagi dengan turbin yang memiliki tekanan rendah. Kemudian dari situ akan terbentuk gas pembakaran yang keluar melalui noise. Terdapat dua bentuk pesawat yang menggunakan mesin turbofan, antara lain airline. Ini merupakan pesawat jet yang menggunakan mesin turbofan dan digunakan untuk kepentingan komersial. Pesawat ini mempunyai kapasitas 50 hingga 500 penumpang. Selain itu, pesawat ini juga dapat membawa penumpang untuk melakukan penerbangan jarak jauh. Yang kedua, jet eksklusif. Jet ini merupakan pesawat yang menggunakan mesin turbofan dan dipakai untuk golongan tertentu. Misalnya para pelaku bisnis kelas atas. Umumnya mereka akan menggunakan pesawat ini untuk kebutuhan bisnis. Jet ini dapat terbang dalam jarak mengenai hingga jauh. Kemudian pesawat tersebut juga mampu menampung penumpang dengan jumlah 4 hingga 16 orang saja. Yang ketujuh, pesawat turboprop. Jenis pesawat yang satu ini memiliki kapasitas penumpang yaitu 4 hingga 70 orang. Selain itu, pesawat ini hanya digunakan untuk penerbangan selama 2 hingga 4 jam saja. Pengoperasian pesawat ini hampir mirip dengan pesawat turbofan, tetapi ada loh perbedaannya. Perbedaan antara pesawat turboprop dan pesawat turbofan terletak di bahan bakarnya, di mana bahan bakar pesawat turboprop adalah alloy nikel. Selain itu, pesawat ini juga bisa menggunakan bahan bakar lain yang bisa tahan terhadap suhu yang tinggi. Yang kedelapan, ada roket. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa roket merupakan pesawat luar angkasa, di mana pesawat jenis ini biasanya digunakan untuk perjalanan ke luar angkasa. Untuk bahan bakarnya, roket umumnya menggunakan bahan bakar yang berbentuk padat atau cair. Jika menilik sejarahnya, roket dulu hanya dijadikan sebagai senjata hingga kemudian berkembang dan bisa digunakan untuk transportasi udara. Yang kesembilan, ada balon terbang atau balon udara. Merupakan sejenis pesawat terbang, sebuah balon yang dipompa dengan udara. Balon terbang dapat mengambang di udara karena daya apungnya. Awalnya, udara yang dipompakan itu adalah hidrogen. Karena risiko ledakan, sekarang gas mulia helium digunakan sebagai alat penggeraknya. Penggunaan balon terbang terorganisir
diketahui ketika pengepungan Paris pada tahun 1870 untuk mengirim kurir dari kepungan tersebut. Saat itu dikirimkan 60 balon. Salah satu balon tersebut, Ville d'Orléans, melenceng dari jalur dan tiba di sekitaran Lievgel-Telemark. Yang ke-10, helikopter. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Helikopter merupakan pesawat udara yang mengangkat dan terdorong oleh salah satu atau lebih rotor baling-baling mendatar besar. Helikopter diklasifikasi sebagai pesawat bersayap putar untuk membedakannya dari pesawat bersayap tetap biasa lainnya. Kata helikopter berasal dari bahasa Yunani, helix atau spiral dan pteron atau sayap. Helikopter yang dijalankan oleh mesin diciptakan oleh penemu Slowakia bernama Jan Bahiel. Nah, guys, pembahasan selanjutnya adalah dampak teknologi komunikasi informasi. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara cepat, kapan saja, dan di mana saja. Yang kedua, membuka wawasan terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mendorong modernisasi dan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, melahirkan gaya hidup baru terutama pada masyarakat perkotaan. Yang kelima, membuka jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara lebih luas dan global. Dampak teknologi transportasi. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial geografis. Yang kedua, membuka ruang antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang ketiga, memperlancar arus produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Yang keempat, menambah fasilitas dan pelayanan dalam transportasi berbasis publik. Yang terakhir, sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di suatu negara. Itulah pembahasan tentang perkembangan teknologi komunikasi informasi serta transportasi.